Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Kali ini kita akan lakukan uji perbandingan dari Mikrotik, kemudian kita bandingkan dengan brand dari Huawei. Yang kita akan pindahkan dari LHG LTE ke Orbit Pro H2, gantian untuk melakukan uji dengan kartu SIM Bayu. Ini 10 GB untuk pengujian saja. Oke, kita pasangkan di LHG LTE duluan. Oke. Micro SIM kita akan pasangkan ke LHG LTE. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita dorong sampai benar-benar tidak ada yang keluar. Jadi harus masuk sampai terdengar klik. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan LAN-nya. Ini adalah LAN yang akan masuk ke jalur LAN. Jadi LHG LTE ini hanya satu LAN, kemudian satu SIM card untuk micro SIM. Oke, kita menunggu ready. Oke sahabat, kita sudah terkoneksi dengan T-Link 4G yang terhubung dengan Mikrotik LHG LTE. T-Link 4G itu dari Totolink yang terhubung ke Mikrotik LHG LTE ini, karena harus membutuhkan akses point. Di Orbit Pro H2 juga kita pakai akses point. Sekarang kita menggunakan aplikasi Mikrotik. Sahabat bisa lihat aplikasi APK Mikrotik, kemudian kita klik di Discovery ini dan kita klik connect dengan Mac, password dan user yang kita sudah buat, dan kita klik connect. Jadi silakan masuk dengan password dan user. Untuk defaultnya itu usernya, usernya admin, passwordnya kosong. Oke, kita ke menu interface, kemudian kita ke LTE, kita klik membukanya. Di band LTE sekarang kita lock kepada band 8, jadi terlock kepada band 8. Nanti di Orbit Pro H2 juga nanti kita lock ke band 8 menggunakan kartu SIM yang sama, Orbit Pro H2. Kemudian kita langsung uji sahabat. Kita menggunakan APK Speed Test untuk melakukan pengujian yang pertama. Mikrotik LHG LTE dengan akses point Totolink di band frekuensi yang sama, band 8, frekuensi 900 MHz. Oke sahabat, pingnya di 76, downloadnya ini bisa tembus 15,9 dan uploadnya 17,9. Kita masih di band 8. Informasi dari LHG LTE, sekarang barnya hanya 2 karena memang kita tempatkan di indoor. Kita uji yang kedua untuk Mikrotik LHG LTE. Nanti performanya kita akan bandingkan dengan Orbit Pro H2. Jadi head to head antara Mikrotik dan Huawei. Unduhan 14,5 dan kita lihat unggahannya sahabat. Mikrotik ini harganya 3 juta lebih, 3,4 juta, dan nanti kita tes di Orbit Pro H2 yang harganya sekitar 1,2 juta. Oke, kita masih terkoneksi dan kita uji yang terakhir. Mikrotik LHG LTE dengan kartu SIM Bayu paket 10 GB BTS langsung dengan BTS yang sama di bawah 1 km. Pinnya juga masih di 88, downloadnya 9,32, dan kita lihat uploadnya yang sedikit besar. Nanti kita akan log di Orbit Pro H2 di band 8 juga untuk melihat performanya. Downloadnya 9,32 Mbps dan uploadnya 18,2. Oke sahabat, itulah performa dari LHG LTE dengan kartu SIM Bayu, dan kita akan pindahkan kartunya ke Orbit Pro H2 Huawei B530. Oke sahabat, kita akan pindahkan ke Orbit Pro H2. Kita lepas yang mikro dulu, tinggal nano karena Orbit Pro H2 menggunakan nano. Oke, kita akan membuka kartu SIM yang Orbit. Oke, ini adalah kartu SIM yang Orbit.
dan kita akan memasang kartu SIM dari Bayu. SIM Orbitnya kita tempatkan di bawah saja. Oke, di Totalink LAN yang kuning terhubung dengan Orbit Pro H2. Kita menghubungkan dengan T-Link 4G. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita akan membuka aplikasi Huawei Control Pro yang tersambung dengan Orbit Pro H2. Sahabat bisa lihat sekarang terlock pada band 8 frekuensi 900. Oke, sahabat bisa lihat set bandnya 900 atau band 8, kemudian antenanya auto juga, jadi sama-sama indoor. Oke, sudah terhubung dengan Orbit Pro H2 dan kita uji performanya. Nanti 3 kali uji untuk performa Orbit Pro H2 Huawei B530 dengan MikroTik LHG LTE. Ya, sahabat bisa lihat performanya sedikit jauh, walaupun pingnya sedikit tinggi, pingnya di 120. Ini sama-sama di band 8, unduhan 26,6, dan kita lihat unggahannya. MikroTik LHG LTE juga tadi kita uji di band 8 frekuensi 900, 18,9 uploadnya. Kita masih di frekuensi 900, sahabat bisa lihat di B8 900, RSRP nya minus 991. Oke, kita menggunakan akses point yang sama. Jadi walaupun Orbit Pro H2 ada Wi-Fi nya, supaya adil kita menggunakan pemancar Wi-Fi atau akses point lagi di Totalink A960RG. Oke, kita uji yang kedua untuk performa Orbit Pro H2 sama-sama band 8. Sama-sama menggunakan kartu SIM Bayu di paket 10 GB. Jadi performa Huawei B30 ini jauh lebih baik. Performa yang kedua ini justru downloadnya naik hampir 2 kali lipatnya dibandingkan dengan LHG LTE, dan kita lihat performa uploadnya. Uploadnya 17,0 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan T-Link di Huawei Control Pro ini. Kita masih terhubung dengan B8 frekuensi 900, dan kita uji yang terakhir untuk performa Orbit Pro H2 yang performanya lebih fantastis. Oke, stabil, tetap stabil di atas 20. Saat ini 23, downloadnya 24. Jadi pingnya juga di 84 ms, downloadnya 24,9. Baik download maupun uploadnya masih dominan, terutama untuk download masih sangat dominan di Orbit Pro H2 Huawei B530. Oke sahabat, itulah performa dari LHG LTE dan Orbit Pro H2. Jadi antara LHG LTE, sahabat bisa lihat performanya. Yang menjadi plus pada LHG LTE juga selalu stabil, di sinyal yang stabil. Kemudian keuntungan yang kedua, LHG LTE ini kita bisa lakukan lock band dengan menggunakan aplikasi MikroTik sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan settingan-settingan yang lain. Ada ratusan menu di dalam Winbox atau di aplikasi MikroTik itu sendiri. Kita pada BTS yang blank sama sekali, blank 4G. Kita berada pada area yang blank 4G, maka sulit untuk mendapatkan sinyal secara langsung. Stabil, akan tetapi tidak rekom untuk yang sama-sama sekali blank 4G. Kemudian kelebihan dari brand Huawei pada umumnya, Huawei B535 atau Orbit Pro H2 ini sangat rekom di area yang sulit sinyal. Yang penting ada titik 4G nya dan tidak ada hambatan 100%, itu masih bisa mendapatkan sinyal dengan performa yang optimal untuk brand-brand Huawei ini. Oke, pekat
lebih peka atau lebih sensitif untuk menerima sinyal 4G ada pada Huawei B530 atau Orbit Pro H2 ini. Sahabat semua, itulah performa dari Orbit Pro H2 Huawei B530 dengan MikroTik LHG LTE. Untuk MikroTik LHG LTE, walaupun harganya di sekitar 3 jutaan dibandingkan dengan Orbit Pro H2 sekitar 1,2 juta, tetapi memenuhi kebutuhan untuk area yang sulit sinyal. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.